Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Ananta dengan NPM 22 17051054. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang transformasi 2D dalam grafika komputer. Transformasi 2D adalah proses memanipulasi posisi, ukuran, atau orientasi objek dalam bidang dua dimensi yang biasanya direpresentasikan dalam koordinat Cartesian X dan Y. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk memindahkan objek, memutar arah objek, mengubah ukuran objek, atau mencerminkan objek terhadap suatu sumbu. Transformasi ini penting dalam grafika komputer untuk menciptakan animasi, efek visual, dan interaksi objek. Selanjutnya ada adalah transformasi yang menggeser posisi suatu objek dari satu lokasi ke lokasi lain di bidang dua dimensi. Perpindahan ini ditentukan oleh vektor translasi Tx atau Ty. Secara matematis, posisi baru x-aksen dan y-aksen dari titik x, y setelah translasi adalah x-aksen sama dengan x plus tx dan y-aksen sama dengan y plus ty. Untuk keperluan komputasi, translasi juga dapat dinyatakan dalam bentuk matriks homogen 3x3 agar bisa digabungkan dengan transformasi lain. Selanjutnya rotasi, yaitu transformasi yang memutar suatu objek terhadap titik pusat rotasi, biasanya titik asal 0,0. Sudut rotasi biasanya dinyatakan dalam derajat atau radian. Jika rotasi dilakukan sebesar sudut 0, maka posisi baru titik x, y dihitung dengan rumus x-aksen sama dengan x cos 0, min y sin 0, dan y-aksen sama dengan x sin 0 plus y cos 0. Rotasi juga dapat dinyatakan dalam bentuk matriks agar mudah dikombinasikan dengan transformasi lainnya. Selanjutnya ada skala, adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu objek, baik memperbesar maupun memperkecil, berdasarkan faktor skala Sx dan Sy. Jika titik awal adalah x, y, maka setelah transformasi skala dan menjadi x-aksen sama dengan x kali Sx dan y-aksen sama dengan y kali Sy. Skala dapat bersifat seragam jika Sx sama dengan Sy, atau tidak seragam jika berbeda. Skala juga direpresentasikan dalam bentuk matriks homogen 3x3 untuk kemudahan perhitungan. Selanjutnya ada refleksi, adalah transformasi yang mencerminkan suatu objek terhadap suatu garis atau sumbu, seperti sumbu X atau sumbu Y. Seperti sumbu min X atau sumbu min Y. Refleksi terhadap sumbu min X membalik posisi Y menjadi negatif, sedangkan refleksi terhadap sumbu min Y membalik posisi X menjadi negatif. Transformasi ini sering digunakan untuk membuat efek cermin atau pencerminan bentuk geometri dalam visualisasi. Selanjutnya ada kombinasi transformasi. Dalam praktiknya, seringkali diperlukan lebih dari satu jenis transformasi untuk diterapkan pada objek. Misalnya, objek perlu diputar lalu dipindahkan. Transformasi ini dapat dikombinasikan dengan cara mengalihkan matriks-matriks transformasi tersebut secara berurutan. Urutan transformasi sangat mempengaruhi hasil akhir. Misalnya, melakukan rotasi sebelum translasi akan menghasilkan hasil yang berbeda dari translasi sebelum rotasi. Selanjutnya ada koordinat homogen, yaitu untuk memungkinkan semua transformasi, termasuk translasi, dilakukan dalam bentuk matriks, digunakan sistem koordinat homogen. Koordinat x, y diubah menjadi x, y, 1 agar bisa dimasukkan ke dalam matriks 3x3. Dengan ini, semua operasi transformasi dapat dilakukan melalui perkalian matriks yang efisien dan mudah digabungkan dalam satu langkah komputasi. Selanjutnya, visualisasi transformasi. Transformasi dua dimensi dapat divisualisasikan dengan menggambar bentuk objek sebelum dan sesudah transformasi. Misalnya, segitiga yang digeser diputar atau dicerminkan. Perbandingan visual antara posisi awal dan hasil transformasi membantu memahami efek masing-masing transformasi secara intuitif dalam ruang dua dimensi. Kesimpulan, transformasi 2D merupakan komponen dasar dalam grafika komputer yang mencakup translasi, rotasi, skala, dan refleksi dengan menggunakan koordinat homogen dan matriks 3x3. Berbagai transformasi dapat diterapkan dan dikombinasikan secara efisien. Pemahaman terhadap transformasi ini penting untuk mengembangkan aplikasi grafis, game, dan simulasi visual. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.